Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 ada ratusan korban dan juga pelaku anak bullying. Saya akan mengajak Anda untuk melihat. Berdasarkan data pada tahun 2011, KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada sebanyak 56 anak menjadi korban bullying dan juga 48 anak. Terkait kasus dugaan penganiayaan siswa menengah pertama di Kota Malang, Jawa Timur, polisi telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Bahkan polisi juga segera menetapkan tersangka untuk kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Renat. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian setempat kini tengah menangani kasus ini. Halo? Iya benar. Ada apa ya? Gimana ceritanya? Baik, saya segera ke sana sekarang. Tolong pastikan jangan ada yang berani untuk mendekati ruang kelas itu dan pastikan keadaan ruang kelas itu aman. Pastikan sebelum saya ke sana keadaannya aman terkendali. Saya akan segera ke sana sekarang. Tunggu saya sekarang.
Hai, aku Radit Arkan, si culun yang harus berurusan dengan ketua geng pembuli yang ada di sekolahan. Hai, aku Mega Algara. Aku anaknya baik dan kalem. Bisa dibilang aku anaknya pintar. Aku temannya Radit. Gara-gara berteman sama Radit, aku sering dibully. Radit. Halo, aku Hana Maheswari. Aku temennya Radit dan Mega. Bisa dibilang aku anak yang pendiam dan juga dibilang anak yang pintar. Dan ya, Radit, Mega. Kalian udah kerjain PR belum? Udah nih. Hai, gua Heka Prayoga. Gua anak buahnya Dean yang selalu sigap buat ngebantu dia. Walaupun gue anak buah, gue nggak kalah kece dan keren kok. Hai, gue Dian Fernando. Gue adalah ketua geng pembuli di sekolah. Gue sih bisa dibilang pinter ya. Gue anak pemilik sekolahan ini sih. Dan gue musuhnya Radit. hai, gue Bulan Purnama. Panggil aja Bulan. Si cantik dan keren yang hobi benerin rambut. Walaupun covernya jutek dan cool, tapi aslinya mah periang dan baik hati. Jahat cuma karena ikut-ikut aja kok. Dan, Hekel. Hai, gue Fiona Orel. Gue orangnya bisa dibilang keren lah. Pinter sih iya, dan gue temennya Dian. Gue juga anggota geng pembuli di sekolah. Mana PR aku belum selesai semua nih. Lagi selesai PR dan kerjain. Iya nih, pasti nanti dimarahin Bu Mira. Waduh. Lo berdua nggak usah ikut campur. Awas aja sampai lo berdua ikut campur. Kalian mau ngapain? Dah, lu gak usah banyak omong ya. Kakak, pegangin dia kak. Nah, kalau gini cakep kan? Ayo guys, semuanya cabut. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Hari ini bersihin dulu muka kamu pakai tisu. Makasih ya. Yes. Duh, kita bisa telat masuk kelas nih. Iya nih, mana jam pertama guru killer lagi. Ya udah yuk masuk kelas. Ayo.
Hana, Mega, Radit, maju ke depan kelas. Kalian tahu ini jam berapa? Maaf Bu, tadi kami... Udah usah alasan. Sekarang kalian pergi ke lapangan dan hormat ke tiang bendera sampai jam istirahat pertama. Tapi Bu, udah gak usah capek-capekan sekarang. Mampus kalian semua. Maafin aku ya teman-teman, gara-gara aku kalian ikut dihukum sama Bu Mira. Gak apa-apa kok Dit, ini kan juga bukan salah kamu, tapi ini kan salah Dian dan kawan-kawan. Iya benar Dit, apa kata Mega, kalau mereka nggak ngumpuli kamu waktu dilarang pasti kita udah sampai kelas 4 waktu. Tapi Dit, aku heran banget sama Dian, kenapa dia hobi banget bully kamu? Nggak tahu deh, mungkin mereka nggak suka sama aku. Ya kalaupun mereka nggak suka sama kamu kan itu nggak bisa dijadiin alasan buat mereka ngumpuli kamu. Benar apa yang dibilang Hana? Kenapa setiap kamu dibully Dian dan kawan-kawan kamu nggak pernah mau ngelaporin mereka ke BK? Tiap aku sama Mega mau ngelaporin mereka ke BK kamu juga bilang jangan. Kamu takut sama mereka Dit. Bukannya aku takut, kan Dian kan anak efek di SMA kita. Guru mana percaya sama aku, apalagi Bu Mira. Yang dibilang Radit benar juga Han. Dian juga siswa berprestasi. Nah, itu yang bikin aku nggak mau ngelaporin mereka ke BK. Alasan kamu masuk akal sih Dit. Apalagi Bu Mira itu benar-benar ngebelain Dian dan kawan-kawan banget. Ya udahlah, nggak apa-apa, biarin mereka sadar sendiri. Walaupun nggak mungkin, tapi amin deh. Emangnya kenapa? Biasa, sikat bos. Mana kalau kita ngerjain Radit lagi bos? Nah, ide bagus tuh. Gimana kalau nanti kita pulang cegat mereka bertiga? Ide bagus tuh bos. Gue sih ikut aja, ditunggu makanan gratis. Yuk gimana? Ya kali nggak ikut. Woi Radit, mau kemana lo? Kakak, kejar dia kak! Mereka lagi, aku punya feeling bakal panjang urusannya. Mending kita kabur aja yuk. Pulang, buru tuh kejar temennya Radit. Gue kejar Radit. Ya bos, ini juga mau gue kejar. Kalau kita dekat bagian aja Bun, kita tunggu di sana aja. Bener juga Vi, kita tunggu di sana aja. Ya udah yuk.
Sial, mereka lari kemana kal? Ya mana tahu bos, tadi kan terakhir belok situ. Ya udah, kita samperin Bulan sama Vio aja yuk. Yuk. Bulan, Vio. Gak ketemu si Cupu. Enggak tahu lebih tepatnya sembunyi di mana. Terus mau ngapain sekarang? Pulang lah, ya kan bos? Ya udahlah, yuk cabut. Yuk. Pelan-pelan dong. Coba lihat ini apa? Oh iya, itu apa itu? Kayaknya arsip deh. Hah? Bagas SPD? Kayaknya guru kita nggak ada yang namanya Pak Bagas deh. Iya bener, coba kamu buka Dit. Coba foto gak? Lah, buat apaan? Udah foto aja, siapa tahu penting buat kita. Oh, oke. Kayaknya udah aman deh, dia sama Eka udah pada pulang, mendingan kita keluar aja. Tapi ini dibersihin dulu. Aduh, untung gak ketahuan. Lihat dong yang kamu foto tadi. Hah? Buat apaan? Ya udah, lihat dulu aja. Mana sih? Guys, coba lihat ini. Di biodatanya, dia punya banyak catatan positif di sekolah ini. Iya bener, banyak catatan positifnya di sekolah kita. Gak sih kita minta bantuan beliau untuk menangani kasus bully kita? Soalnya kalau kita ngandelin pihak sekolah, nggak akan ada jalan keluarnya juga loh. Nah, boleh. Aku setuju. Pakai banget kalau buat alasan itu. Tapi gimana ya? Udah nggak apa-apa, Dit. Mending kita coba dulu aja. Iya, nggak apa-apa, Dit. Ya udah deh, kita pulang dulu, ganti baju. Nanti kita datangin alamatnya. Gimana? Setuju. Yuk kita pulang. Ayo. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Perkenalkan, saya Mega, ini teman saya Hana, dan ini Radit. Kami dari SMA Kebak Keramat. Maaf, saya tidak bisa bantu kalian. Bentar, Pak. Pak Bagas, tolong bantu kami. Kami sudah jauh-jauh ke sini untuk bertemu dengan Bapak. Iya, Pak. Kita nggak tahu lagi harus minta bantuan siapa lagi. Baiklah, silahkan kalian masuk. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak ceritanya. Di SMA kami ada sebuah circle yang sering membuli kita. Di circle itu ada Dean, Hekal, Bulan, dan Vio yang sering membuli kita, Pak. Kami tidak tahu harus lakukan apa, Pak. Bukannya kami datang ke sini untuk menemui Bapak. Iya benar Pak, kami mendapat alamat Bapak dari salah satu dokumen di ruang arsip. Di sana ada banyak catatan positif, terutama saat Bapak menjadi guru di sana. Kalian ada buktinya? Karena saya tidak bisa mempercayai kalian kalau kalian tidak memiliki bukti akan perbuatan yang dia lakukan kepada kalian. Maaf Pak, kita tidak membawa bukti atas perlakuan Dean dan teman-temannya. Tindakan apa yang sudah kalian perbuat untuk mencegah bullying tersebut? Dan kenapa kalian harus mendatangi saya dulu untuk meminta pertolongan? Kenapa kalian tidak langsung melaporkan ke guru BK kalian akan hal bullying tersebut? Sepertinya itu sulit, Pak.
karena Dian itu adalah anak tunggal dari kepala sekolah SMA kita. Iya, benar Pak. BK pasti akan sulit percaya dengan kita. Baiklah kalau begitu. Saya akan menganalisis kasus ini lebih detail. Jadi, bullying itu adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu atau lebih orang. Dan yang dilakukan Dian dan teman-temannya adalah sudah termasuk ke dalam bullying fisik. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Iya benar. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak? Saya masih belum bisa memberikan solusi kepada kalian. Karena saya masih belum mengetahui situasi dan kondisi yang pasti di sana. Seperti apa. Tapi saya berjanji, saya akan membantu kalian dalam kasus ini. Besok saya akan datang ke sekolah dan mengurus kasus ini. Baik Pak, kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Iya Pak, terima kasih. Kami izin pamit pulang. Ya, silakan. Kalian hati-hati di jalan. Mari. Yo, lu dapat nilai berapa kemarin? 100. Kalau lu Hekal? 95. Tumben nilai lu bagus banget. Biasa, Bos. Apa tuh? Nyontek kah lu? Ya enggak lah. Permisi, perkenalkan, saya Pak Bagas. Saya ingin meminta waktu kalian sebentar untuk berbincang-bincang. Apakah boleh? Gimana guys? Udah, nggak usah buang-buang waktu. Udah lah, nggak apa-apa. Kita kan artis, makanya diwawancarai. Oke. Mari silakan. Bapak ini siapa ya? Datang-datang kok bisa-bisanya nuduh kita. Iya nih, orang asing main nuduh aja. Emang Bapak punya bukti kalau kita tukang bully? Saya memang tidak memiliki bukti akan perbuatan kalian. Tapi, kenapa di sini tingkah kalian seakan-akan kalian memang melakukan perbuatan itu? Mungkin apakah itu benar? Yuk, cabut aja. Males sama nih orang dasar kepo. Tunggu. Sebaiknya kalian hentikan perbuatan kalian sekarang sebelum semuanya terlambat. Alah, bodoh amat. Lah, itu kan Pak Bagas. Pak Bagas? Ya, Pak Bagas apa kabar? saya baik. Banyak hal yang terjadi setelah kejadian 2 tahun yang lalu. Sudah lama ya tidak mendengar kabar tentang Pak Bagas. Ada perlu apa? Saya ada kepentingan dengan Bu Mira. Bisa kita bicara sebentar? Bisa, silahkan. Baik, mari Bu. Begini ceritanya Bu Mira. Murid Ibu, Radit, Hana, dan Mega menemui saya dan meminta pertolongan kepada saya. Pertolongan apa Pak Bagas?
Mereka meminta pertolongan tentang kasus bullying yang sedang mereka alami saat ini. Bu Mira seharusnya tahu tentang kasus ini, dan Bu Mira tidak seharusnya mengikuti kasus ini. Sebelumnya maaf Pak Bagas, ini adalah rahasia besar yang selama ini saya tutupi. Rahasia? Rahasia tentang apa itu, Bu Mira? Sebenarnya saya sudah tahu tentang kasus bullying ini. Jadi dia adalah siswa yang bernama Dean. Dia adalah anak tunggal dari kepala sekolah sekarang. Dia juga mempunyai prestasi di bidang non-akademik. Lalu, bagaimana tentang kasus bullying yang saya tanyakan kepada Bu Mira? Dia memang sering membuli Radit, Hana, dan Mika. Dan saya sudah tahu ini sejak lama, tapi saya hanya bisa diam karena Dean sempat mengancam saya. Mengancam? Mengancam seperti apa itu? Awalnya dia menyuap saya untuk menghukum Radit dan teman-temannya, tapi saya menolak. Saya juga sempat menegur dia, tapi dia malah mengancam saya. Dia bilang dia bisa memecat saya dari kekuasaan bapaknya. Udah, terima aja gak apa-apa. Enggak, saya tidak mau terima. Enggak. Serius. Enggak. Gak apa-apa, buat ibu aja. Bu Mira, kasus bullying yang saya hadapi sekarang ini ternyata jauh lebih berat daripada kasus bullying yang saya hadapi 2 tahun yang lalu. Pak Bagas, saya yakin Pak Bagas bisa melewati ini semua. Saya nggak yakin bisa menghadapi kasus ini. Pak Bagas, Tuhan memberikan kemampuan lebih kepada Pak Bagas untuk membantu mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Tapi Bu Mira, kasus bullying yang saya hadapi saat ini jauh lebih berat daripada kasus yang saya hadapi 2 tahun yang lalu. Saya akan membantu Pak Bagas dalam kasus ini. Tapi Bu Mira, saya tidak bisa menggunakan metode yang sama seperti dulu. Saya membutuhkan cara yang baru untuk menangani kasus ini. Tapi kalau bukan Pak Bagas, siapa lagi yang akan menangani kasus ini, Pak? Baiklah Bu Mira, saya akan mencoba untuk menyelesaikan kasus ini sampai benar-benar tuntas. Walaupun saya tahu kasus ini sangat beresiko besar untuk saya, tapi saya akan mengusahakan untuk menyelesaikan kasus ini sampai benar-benar tuntas. Jadi bagaimana kelanjutan kasus kami, Pak? Sebentar. Kenapa kalian cuma berdua aja? Gimana Radit? Radit tadi izin pulang duluan, Pak. Dia ingin titip salam untuk Pak Bagas. Baiklah kalau begitu. Jadi begini ceritanya. Saya sudah berbicara dengan Bu Mira, dan beliau akan membantu kita dalam kasus ini. Pak, Bu Mira mau bantu kita? Bukannya selama ini Bu Mira selalu belain Dean? Jadi begini ceritanya. Bu Mira sebenarnya sudah tahu akan kasus bullying ini, tapi beliau selama ini diam karena dia takut akan kekuasaan dari ayah Dean yang sekarang ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMA ini. Sebenarnya kalau saya ceritakan secara rinci akan panjang ceritanya. Lalu kita harus apa, Pak? Saya akan tetap bantu kalian. Tadi saya sudah bernegosiasi dengan Dean dan teman-temannya. Akan tetapi Dean dan teman-temannya malah mengabaikan semua perkataan saya. Lalu bagaimana kelanjutannya, Pak? Kita gunakan metode terakhir, tapi metode ini sangat beresiko besar untuk kita semua. Kalian mau ngapain lagi sih? Gak capek apa beli kita terus, mana mainnya keroyokan gini? Tolong dong, jangan bully kita terus. Lah, SSK, suka-suka kita. Bener tuh, selagi bikin kita happy, why not? Kalau kalian nggak berhenti, kita bakal teriak. Hah, teriak? Teriak aja sepuas lo. Orang di sekolah sepi nggak ada orang. Selain cupu, ternyata kalian juga bego. Ayolah, kelamaan. Bawa mereka.
ketahuan gak ya, Han? Duh, mana aku tahu kan kita dari tadi stuck di sini. Kalian masih ngkhawatirin untuk guru sialan? Tuh guru udah aman kok. Gak aman kalau temu si Tiannya nggak? Loh, Vi, Hekal mana? Lah iya, aku nggak ada. Bos, gue udah siap nih. Yuk kita ke terminal 2. Laksanakan, bos. Dan gue nikmatin hidup gue dengan uang gue. Kalau kata gue lu udah gak waras, lepasin kita. Bagus, kamu terjebak di permainanmu sendiri. Diam lu cukup. Lepasin gua sama yang lain. Kalau lu berani, lu bailan sama gua. Gak usah nusuk dari belakang gini dong. Ternyata lo bukan dia yang dulu gue kenal. Lu jelasin motif lu ngelakuin ini apa? Lo lupa. Setiap kali lo jalan depan gue lo gemeteran. Berhenti ngelakuin hal kayak gini. Dari awal semuanya salah lu. Jangan libatin yang lain dong. Tapi gue lebih suka lihat kalian ngerasain sakit. Tunggu, sebenarnya apa sih yang terjadi antara kalian? Iya, tolong jelasin, Radit, Dan. Ini semua berawal dari Radit.
Tolong, ampun, jangan lakukan. Aduh, Woi, Adit. Akhirnya gue ketemu lo lagi. Gimana kabar lo? Ngapain lo di sini lagi? Mau gue beli lagi kayak SMP dulu? Terus lu nanya apa yang gue mau? Gue mau lo rasain penderitaan gua waktu SMP. Kurang ajar ya lo. Hah? Kurang ajar? Lo kali yang kurang ajar. Lo dulu udah bikin hidup gue menderita. Dan sekarang lo harus ikutin omongan gua. Terserah lo mau ikut gua apa enggak. Kalau enggak ikutin omongan gua, lo bakal keluar dari sekolah ini. Gue nggak tahu dia, cuma lo yang beli rumah. Asal lo tahu ya, apa yang lo lihat itu gak sesempurna itu. Intinya gue bakal akan habisin kalian. Ikan perbuatan kamu rajin sebelum kamu menyesal. Duh, Pak Bagas dandanya kok nggak bisa dihubungi ya? Apa aku kesana aja? Alah, pada ngomong lo, perasaan ini lo. Bu Mira, Pak Bagas, semua kejadian sudah saya rekam ini. baik Bu Mira, saya akan bawa ini ke kantor polisi. Tolong memasukkan kami. Ya. Ayo, cepat. Sebelum Radit bangun. Bangun saya. Kamu bawa HP ini lagi ke kantor polisi. Lalu bagaimana dengan Bapak Radit dan saya? Biar saya menghadapi dia. Cepat lagi. Baik. Itu. Makan. Pak Bagas, Dean, Radit.
Tolong bantu dia juga. Setelah kasus ini berakhir, pembelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa bullying itu memanglah tidak baik. Bullying berawal dari hal-hal kecil seperti rasa amarah dan dendam yang terpupuk sejak lama. Kini bisa kita pelajari bersama bahwa seseram-seramnya iblis di luar sana, hati kotor manusia itu jauh lebih menyeramkan. Sekarang semuanya sudah dan semua rahasia sudah apa dalam menghadapi semua anak-anak. Jujur, saya tidak mengira Pak kalau ini semua adalah perbuatan Radit. Sebenarnya pada awalnya saya sudah curiga dengan Radit ketika awal dia menemui saya di rumah saya. Semua terlihat jelas dari gerak-geriknya yang mencurigakan dan matanya dipenuhi dengan amarah dan dendam. Tapi saya tetap berusaha untuk berpikir positif dan saya berharap agar perkiraan saya itu salah. Sekarang Radit sudah berada di rumah rehabilitas mental. Dia diamankan di sana. Masuk rumah rehabilitas mental, Bu. Kenapa dia nggak masuk kantor polisi aja, Bu? Dia secara psikis dan mental sudah terlihat jelas bahwa Radit mengalami gangguan jiwa. Hatinya dipenuhi amarah dan dendam. Dan tempat yang cocok untuk sekarang ditempati oleh Radit adalah rumah rehabilitas mental. Di sana dia akan merasa aman. Kami berterima kasih atas segala bantuan kasus ini. Kami tidak tolong yang minta bantuan selain. Iya benar, kalian harus mendapat poin dari kita atas perbuatan kalian. Tapi Pak, Bu, kita kan cuma ikut-ikut Dean. Iya benar, kita cuma ikut-ikutan aja kok. Apa yang kalian berbuat di masa lalu harus kalian pertanggungjawabkan sekarang. Dan sekarang ini adalah waktunya kalian untuk damai dan memulai lembaran yang baru. Mulailah dan bangunlah pertemanan yang saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Dan saya juga berharap setelah kasus ini selesai di SMA ini tidak akan ada lagi kasus ini. Mega, Hana, gue minta maaf karena gue udah bully kalian. Seharusnya kalian gak terlibat atas hal ini. Dendam gue sama Radit udah bikin mata gue jadi buta. Kalau kalian itu baik. Gue juga minta maaf ya sama kalian. Iya, gue juga minta maaf soalnya gue cuma ikutin katanya kamu. Iya, gak apa-apa kok, kita udah tahu. Kita juga minta maaf karena udah ngelakuin kesalahan. Iya, kita juga baru tahu kalau jalan itu supaya benar. Gue juga minta maaf sama kalian karena udah bikin buta kalian. Ya udah, yang penting kita sekarang temenan kan? Setuju, setuju. Yeay! Rahasia busuk yang disimpan sejak lama pada akhirnya akan terbongkar juga pada waktunya. Kebesaran hati untuk memaafkan kesalahan adalah jalan terbaik untuk kedamaian. Dengan adanya kedamaian tanpa keributan, hidup akan nyaman dan tentram. Dan akhirnya kasus ini berakhir sampai sini. Akhirnya semua ini
di SMA. Pak Bagas, Nah, ini ada telepon untuk Pak Bagas. terima kasih Bu Mira. Halo? Ada apa ya? Baik, saya segera ke sana sekarang. Tunggu saya sekarang. Ada apa Pak Bagas? Ada kasus lagi Bu Mira. Kasus bullying di sekolah lain dan lebih parah dari kita. Saya pamit dulu. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan. Matu. Matu ah. Kedatangan di sana. Namanya bayar nih. Mimi ini. Siapa yang akan bertanggung jawab atas semuanya? Saya butuh pertanggungjawaban nih. Saya putus. Bohong. Yang bener. Hah? Ya habis pikir di luar Nurul. Ini tuh pedes banget. Nanti kalau saya masuk rumah sakit gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Apakah Anda mau bertanggung jawab kalau saya masuk rumah sakit karena kepedesan makan ini? Pasti Anda tidak mau. Gimana kesadarannya? Aman nggak teman-teman? Aman nggak?